Fa'iah. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang toharoh. Toharoh yaitu secara bahasa itu bersuci atau membersihkan, secara istilah yaitu membersihkan diri dari hadas maupun najis. Di sini ada pun dalilnya yaitu surat Al-Maidah ayat 4-5 yaitu fasiyah bismillahirrahmanirrahim fasiyah bakafatohir warujza fahjur. Terus yang kedua adalah jenis-jenis air. Jenis-jenis air yaitu ada 7. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air sumur, yang kelima air salju, yang keenam air embun, yang ketujuh adalah air mata air. Yang ketiga itu ada macam-macam air. Yang pertama adalah air mutlak, yaitu air suci mensucikan. Yang kedua air musyamas. Yang ketiga air suci tidak mensucikan atau air mustakmal. Keempat yaitu ada najis. Najis yaitu adalah secara bahasa yaitu najisatun, artinya najis. Najis secara istilah yaitu suatu benda yang kotor yang mengerjakan suatu ibadah yang dituntut dalam keadaan suci seperti sholat maupun tawaf. Di sini ada 3 macam najis, yaitu pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, yang ketiga adalah najis mughaladah. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu ialah air kencing laki-laki yang belum makan dan minum terkecuali yaitu air ASI. Yang kedua yaitu ada najis mutawassithah, yaitu najis yang berupa yaitu bangkai binatang, darah, terus kotoran manusia dan kotoran hewan. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah yaitu ialah suatu air liur dan kotoran anjing maupun babi. Yang kelima yaitu ada hadas. Hadas secara istilah yaitu suatu keadaan seseorang yang tidak suci. Ada beberapa yaitu 2 macam hadas. Yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil yaitu suatu keadaan yang tidak suci dan maka supaya ia menjadi suci maka ia harus wudu. Bila tidak ada air maupun halangan maka digantikan dengan tayamum. Seperti contoh yaitu menyentuh tangan maupun pundak itu kenal satu sama lain dengan laki-laki maupun perempuan. Yang kedua itu hadas besar, suatu keadaan yang tidak suci maka ia supaya menjadi suci maka ia harus mandi besar terlebih dahulu. Maka ia tidak ada air maupun halangan maka ia digantikan dengan tayamum. Seperti contoh yaitu seperti halnya wanita yang sedang haid, itu ada tayamum. Tayamum yaitu secara bahasa memiliki kehendak, suatu yang berkehendak. Secara istilah yaitu tayamum yaitu menyapu debu dengan kedua ke muka dan kedua belah tangan hingga siku dengan syarat dan niat. Itu ada rukun tayamum. Rukun tayamum adalah pertama niat. Niat tayamum itu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatil sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu adalah menyapu debu
ke tanah, terus ke muka. Yang ketiga yaitu menyapu debu ke dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat yaitu tertib. Adapun syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yaitu menyapu debu dengan tanah yang bersuci, tanah yang memiliki bermustakmal. Yang ketiga yaitu tanah yang tidak bercampur dengan benda yang lain. Terus yang keempat yaitu tayamum yang memasuki waktu sholat. Kelima yaitu tayamum hanya sekali saja tayamum. Yang pertama yaitu kita ambil misalkan tembok, ini tanah, kita ambil tanah ini. Terus kedua yaitu sisihkan, dipukul dulu, terus ke muka. Yang kedua yaitu tanah, kita ambil tanah lagi, terus sisihkan, terus kita ke tangan, dan satu lagi hingga siku. Jadi kita ambil dari kesimpulan yaitu taharah adalah bersuci atau membersihkan, dan kita harus gimana caranya kita menghilangkan diri kita dari hadas maupun najis. Adapun yaitu alat-alat taharah yaitu air, tanah, terus batu, kayu, terus daun. Kalau tayamum yaitu menyapu debu dengan muka dan kedua telapak tangan hingga siku. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.